sama. Dengan yang lainnya. Ulang lagi deh. Oke, jadi e-health ini makin populer sejak pandemi ya. Artinya di mana ada ketakutan untuk datang ke rumah sakit, ada ketakutan untuk datang ke dokter, ke klinik untuk berobat pada intinya ya. Sehingga platform-platform digital yang menawarkan pelayanan medis itu pada banyak bermunculan. Ya, jadi tapi sebelumnya itu sudah memang ada, sebelum pandemi pun sudah ada contoh seperti Halodoc, Docwity dan sebagainya. Tapi setelah pandemi makin ramai ya dengan berbagai bentuk dan berbayar gitu. Jadi tidak gratis ya. Ini secara definisi e-health itu adalah transfer of health resources. Jadi pertukaran pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan dengan cara elektronik. Ya. Nah, ada beberapa area. Yang pertama adalah pemberian informasi kesehatannya untuk para dokter dan pasien kalau bisa dibilang ya, dengan cara internet ataupun media telekomunikasi yang lain. Ya. Kemudian electronic health juga berarti penggunaan IT dan e-commerce untuk memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi ini aplikasi-aplikasi ya. Ini kami di POGI, di Kementerian Kesehatan, ini banyak menggunakan ini. Jadi pelaporan melalui aplikasi itu terutama. Penyampaian data melalui aplikasi dan sebagainya. Jadi lebih memudahkan ya. Jadi bukan via email bahkan ya. Kalau misalnya dulu memang menggunakan internet, tapi data Excel misalnya dikirim pakai email kan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah ada aplikasi-aplikasi khusus gitu. Bahkan kita melakukan evaluasi terhadap kinerja suatu institusi kesehatan, rumah sakit misalnya, itu melalui Simateo ya. Dan rujukan pasien ya, rujukan pasien sekarang ini menggunakan aplikasi yang namanya Sysfruter. Jadi banyak aplikasi-aplikasinya ya. Nah, itu semuanya tentu merupakan bagian dari e-health ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang sekarang sedang lagi tren ya, penggunaan e-commerce dan e-business practice. Nah, ini kalau nggak bisa di ini. Ya, jadi ini contoh-contoh e-commerce yang ada sekarang ya, ada Tanya Dokter, ada Halodoc, Klik Dokter, SehatQ, dan sebagainya. Mungkin kalian pun ada yang menggunakan ini barangkali, atau malah menjadi providernya barangkali. Ya, saya tahu teman-teman banyak yang seperti itu. Jadi saya belum. Nah ini dokter to dokter. Nah ini kan kalau ininya ya. Kalau tadi kalau Halodoc ini memang benar-benar seperti konsultasi kesehatan, ada biayanya, ya. Kemudian
Kalau yang ini dokter ke dokter ini lebih merupakan tukar menukar informasi dalam bentuk misalnya webinar, seminar dan sebagainya macam. Dan ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang dulunya harus didatengin dan berbayar, kalau sekarang banyak yang gratis. Ya. Dan kalau perlu SKP, dalam setahun saja SKP untuk 5 tahun itu sudah diperoleh. Saking banyaknya. Ya, jadi e-health ini bermanfaat ya. Karena dia bisa mengefisiensikan waktu. Ya, dan juga mengefisiensikan biaya sebenarnya. Dengan tata kelola yang sama, tentu bedanya kita tidak bisa langsung tatap muka, tidak bisa langsung memeriksakan. Ya. Tapi untuk dengan cepat dia bisa memberikan informasi kepada banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Berinteraksi antara sesama kolega. Jadi kita bisa berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di luar negeri, entah di mana, dalam satu platform yang sama, ya seperti Zoom inilah misalnya. Dengan orang-orang yang di luar negeri. Cuma tentu bedanya di sana jam berapa, di sini jam berapa, kan gitu. Kita masalah kesepakatan itu aja. Tapi ini dalam banyak hal sangat membantu. Ya. Nah, kalau e-commerce, ini istilah singkatnya kalau dari WTO ini adalah conducting business over the internet. Jadi berbisnis melalui internet. Ya, production, distribution, marketing, sale, or delivery of goods and service by electronic means. Contoh paling gampang apa ya? Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, itulah. Ya, bahkan kalian yang jualan pakai WA pun itu juga dibilang e-commerce. Ya, ada yang pasang status ini dijual ini gitu kan, banyak tuh ya pasang status WA. Itu termasuk e-commerce. Kenapa? Karena bisnisnya dilaksanakan dengan melalui media internet. Ya, beda kalau dengan bisnis konvensional. Dia buka toko. Atau baik itu di toko ataupun di rumah, gitu. Dipajangkan. Ya. Namun ini membutuhkan teknologi dan akses. Jadi harus ada teknologinya dan harus ada aksesnya. Dan kedua belah pihak, penjual ataupun pembeli harus memahami keduanya dan memiliki keduanya. Ya, jadi ada positif, ada negatifnya. Nah, telehealth ini termasuk di dalamnya ini surveillance, promosi kesehatan dan pertemuan-pertemuan yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Jadi kalau telemedicine itu menggunakan telekomunikasi untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit. Ya, jadi telekomunikasi ini banyak. Kita bisa telekomunikasi via telepon, telepon darat, ya, telepon HP, atau media internet ini juga bisa. Ya, jadi telemedicine itu hanya menunjukkan bahwa si pasien dan dokternya tidak berada di tempat yang sama dan menggunakan media komunikasi untuk saling berinteraksi. Ya, nah, masalahnya adalah meskipun internet ini dia memberikan kemudahan bagi kita, ya, kemudahan bagi kita untuk mendapatkan informasi kesehatan. Bisa tinggal cari, buka, ya. Nah, apa yang pengen kita tahu tentang satu penyakit misalnya, banyak sekali.
ya, tentang suatu produk kesehatan atau tentang pelayanan kesehatan dari rumah sakit, dari dokter dan segala macam. Tapi dia juga memberi peluang untuk ya timbul masalah-masalah yang sifatnya bisa bermasalah hukum, bisa masalah etik dan lain-lain. Ya, apakah misalnya semua informasi perlu di-share gitu ya. Itu kan banyak itu sekarang itu. Demi untuk mengejar konten, orang di-prank. Nggak peduli dia yang di-prank itu merasa tersinggung, merasa tidak nyaman dan segala macam. Pokoknya yang penting aku dapat banyak follower, banyak yang lihat, banyak viewer gitu. Itu kan banyak itu sekarang ya. Dan itu jadi masalah baru gitu. Bahkan ada yang untuk agar kontennya dilihat oleh banyak orang, melakukan adegan-adegan yang berbahaya sampai akhirnya bisa mati gara-gara itu. Jadi internet ini mempermudah, tapi pada saat yang sama juga menimbulkan masalah baru. Ya. Dan terkait dengan masalah dengan e-health, itu ada masalah etis, sosial, dan legal ya, legal hukum yang mungkin bisa terjadi. Ya. Nah, jadi yang paling utama pada e-health itu adalah kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan nggak ada cerita ya. Sebenarnya bukan hanya e-health ya, tapi kepercayaan itu adalah kunci dari kita sebagai seorang dokter. Pasien datang, dia percaya sama dokter. Dan dokter percaya sama pasiennya. Gitu. Kalau salah satu tidak percaya dengan yang lain, tidak akan terjadi yang namanya sembuh. Atau nanti pasiennya ya window shopping dia nanti. Datang ke satu dokter, datang ke dokter lain, datang ke dokter lain. Karena tidak merasa bisa mempercayai dokternya. Ya. Pasien juga harus percaya pada dokter karena kalau dia berobat, dia tentu harus berbagi, membuka diri, gitu kan, membagi informasi-informasi private katanya. Mungkin itu bagi dia itu tidak nyaman gitu. Ya, apalagi kalau sakitnya sakit-sakit yang sifatnya kalau diketahui orang banyak itu bisa membuat dia jadi malu misalnya. Ya, dan itu menjadi suatu kendala, bisa menjadi satu kendala bagi pasien untuk berobat. Ya. Dan sebagai seorang dokter tentu informasi-informasi ini adalah sesuatu yang harus disimpan rahasia. Karena informasi apapun yang diberikan oleh seorang pasien kepada kita itu hanyalah antara kita berdua gitu, yang boleh tahu manusia. Ya, ada yang namanya rahasia dokter pasien, tidak boleh diberikan kepada siapapun, bahkan di pengadilan tanpa seizin dari yang bersangkutan. Semua informasi yang diberikan pasien kepada dokter dan diperoleh dokter dari pasien ini adalah rahasia. Tidak boleh diungkapkan pada orang yang tidak memiliki otoritas. Jadi nggak boleh nanti misalnya kita lagi kumpul-kumpul terus kita ingat ada pasien kita yang mungkin selebriti gitu ya, terus kita langsung ceritakan sama kawan-kawan, tadi ada pasienku lah, si Anu ini gitu. Nah begitu kita mulai mengatakan si Anu, berarti kita sudah membuka rahasia dia gitu. Ya, jadi hal-hal yang tidak perlu, tidak penting untuk orang lain itu tidak boleh disampaikan. Nah, masalahnya dalam satu lingkungan internet
kepercayaan ini suatu hal yang susah. Kenapa? Karena kita tidak berhadapan dengan orangnya langsung. Kita masuk ke Halodoc, kita berniat berkonsultasi dengan seorang yang namanya dokter di situ, kita nggak bisa yakin bahwa benar nggak itu dokter di balik komputer yang ada di ujung sana. Apakah kita bisa? Meskipun itu dia pakai kamera tatap muka, tatap muka ya, tatap muka dalam pengertian pakai kamera. Apakah kita bisa yakin bahwa dia memang benar-benar dokter gitu? Atau orang yang memang dikatakannya dia gitu ya. Nah, beda barangkali kalau ke rumah sakit atau ke praktek pribadi gitu, langsung ketemu dengan orangnya. Ya. Jadi itu adalah masalah besar karena ini menyangkut masalah kepercayaan. Ya, kenapa? Karena siapapun, dimanapun, asal dia punya komputer, bisa masuk ke internet, dan tahu sedikit-dikit tentang IT, itu bisa membuat satu website tentang kesehatan, tentang pelayanan-pelayanan kesehatan, tentang produk-produk kesehatan, siapapun dia. Siapapun. Ya. Jadi tidak harus seorang yang terkait dengan medis. Itu masalahnya di situ. Dan siapapun bisa mengaku dirinya sebagai pasien. Gitu. Data yang disampaikannya belum tentu benar. Gitu. Jadi dua kendalanya, dua gendangnya. Yang pertama, siapapun bisa menjadi provider e-health asal dia punya komputer, punya internet, dan punya sedikit pengetahuan tentang IT. Bisa menjadi provider kesehatan. Dan siapapun bisa menjadi pasien. Entah kayak mana status kesehatannya, dia bisa mengaku sebagai pasien. Jadi ini masalah yang paling utama. Ya. Karena internet itu tidak dibatasi oleh geografis atau batasan-batasan yang secara normal ada. Ya. Jadi unlimited, tak berbatas. Masalah bahasa itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa langsung menerjemahkan. Ya. Kalau di satu negara misalnya ada aturan-aturan tertentu yang membatasi satu layanan kesehatan, dia bisa masuk ke negara lain yang batasan-batasan itu tidak ada dan sebagainya. Jadi internet ini tidak berbatas. Sebentar ya, ada telepon masuk dari. Halo. Halo, Assalamualaikum, Dok. Salam. Dok, ada pasien ini yang jam 13 malam hari ini ya? Iya, tapi belum datang pasiennya, mungkin jam 10 nanti baru masuk. Oh, ini. Iya, Dok. Tadi jam 3 tuh ada, Dok. Ya. Nanti, Dok. Ya, salam. Dan tentang e-health ini, masalah yang utama sebenarnya itu adalah dalam pelayanan kesehatannya gitu. Seorang dokter itu tidak bisa memeriksa langsung pasien yang minta pelayanan dia. Jadi dia hanya bisa sangat tergantung pada apa yang disampaikan pasien kepadanya tentang gejala-gejalanya, tentang keluhan-keluhannya. Ya, jadi beda. Ya. Nah, atau barangkali kalau misalnya pasiennya sudah mempunyai hasil laboratorium itu barangkali bisa disampaikan. Tapi pemeriksaan fisik diagnostik itu pasti tidak bisa dilakukan. Ini menjadi masalah juga. Ya. Jadi
Makanya juga trust tadi atau kepercayaan itu menjadi sangat penting. Ya, kode etiknya adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang trustworthy. Trustworthy apa ya? Bisa dipercaya untuk semua pengguna. Apakah mereka pasien, atau dokter, atau sponsor, atau kreator aplikasi, kontennya, gitu ya. Atau siapapun yang minta bantuan di internet untuk membuatnya tetap sehat. Ya. Jadi ini adalah prinsip dari eHealth Code of Ethics. Yang pertama itu adalah candor dan honesty. Ini sebenarnya lebih kurang sama ya, kejujuran. Dari kedua belah pihak ya, dari pemberi layanan dan penerima layanan. Kemudian kualitas informasi, kualitas dari produk dan kualitas dari servisnya. Ya. Respect untuk orang-orang, hak mereka untuk memberikan atau menerima informed consent. Ya, informed consent ini adalah persetujuan setelah penjelasan. Beda dengan izin. Ya. Kalau yang sering disebut itu SIO, surat izin operasi. Surat izin operasi itu hanya mengatakan bahwa bersedia melakukan operasi terhadap diri saya, gini. Gitu. Tapi kalau informed consent itu adalah penjelasan. Penjelasan tentang diagnosis, penjelasan tentang tindakan apa yang akan dilakukan, metodenya, caranya nanti, termasuk di situ nanti resiko dan komplikasi yang bisa muncul sampai mati pun gitu. Dan pasien harus menyatakan bahwa dia telah menerima penjelasan, sudah mengerti dan sudah diberi kesempatan bertanya. Itu informed consent. Ya, kalau dia sudah diberi informasi yang tadi disampaikan, kemudian dia sudah mengerti dan sudah diberi kesempatan bertanya, baru kemudian dia tanda tangan, baru dia setujui. Itu namanya. Beda dengan kalau SIO saja, ya surat izin operasi. Ya. Nah, kemudian prinsip yang lain adalah respect for privacy and protection of confidential information. Privacy, kerahasiaan. Ya. Apapun yang disampaikan melalui konsultasi e-health tadi, itu hanya milik mereka berdua. Tidak boleh dibagi ke orang lain. Nah, ini kita yang kadang-kadang gatal tangan itu untuk selalu men-share semua apapun yang datang ke kita. Dan itu tentu tidak baik. Ya, kita harus harus bisa menyaring informasi yang sampai ke kita dan harus bisa menyaring apa yang akan kita bagi ke orang. Jadi karena begitu kita share ke orang, ke publik, apakah itu di status WA, apakah itu di Instagram atau di sosmed yang lain, itu bisa menjadi ancaman nanti kembali ke kita kalau informasi yang kita share itu tidak benar atau ada orang yang keberatan dengan itu. Ya. Jadi undang-undang IT itu sekarang itu kan benar-benar UU ITE ya. Itu benar-benar sekarang digunakan secara maksimal oleh orang-orang untuk menuntut siapapun yang tidak disenanginya yang memaparkan, yang memberikan informasi melalui internet. Kemudian profesionalisme, responsible parting, dan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Oke. Kalian jam berapa ada kuliah berikutnya? Halo? Masih ada? Masih ada?
Kalian jam berapa kuliah berikutnya? Halo? Saya, Dok. Jam berapa kalian kuliah berikutnya? Yang berikutnya belum tahu, Dok. Jadi mungkin bisa dilanjut dulu, Dok. Dengan Soalnya siapa? dengan Dokter Ilham, Dok. Oke. Jadi tadi Kita saya sudah hubungin sekretarisnya, belum ada balasan, Dok. Jadi bisa dilanjut saja dulu, Dok. oke. Ya, Dok. Alhamdulillah. Aduh, mesin pagi-pagi. Gimana tadi? Ini ya. Soalnya saya masih bisa dengar ya. Masih, Dok. Oke, jadi kita coba sekali lagi ya. Jadi kunci utamanya itu adalah respect ya. Kunci utama dari health itu adalah respect. Jadi itu fondasinya. Kita nggak kenal siapa yang ada di depan kita, tapi tetap harus diperlakukan sebagai orang yang memang ya sakit gitu ya. Jadi hormati dan hargai mereka. Karena dia datang untuk minta tolong. Itu prinsipnya ya. Terlepas dari memang apakah itu benar atau tidak. Jadi, ya. Perlakukan mereka ya sebagai satu orang individu yang independen, yang mandiri, yang bisa memutuskan untuk dirinya sendiri apa yang terbaik untuk dia. Ya. Tentunya dengan nilai-nilai dia gitu ya. Jadi nilai-nilai dia belum tentu sama dengan nilai-nilai kita, gitu. Tapi kita sebagai seorang dokter nanti itu harus tetap menghormati nilai-nilainya, apapun itu. Ya, nggak urusan kita, misalnya bisa tentang agama, bisa tentang kepercayaan, bisa tentang politik, bisa tentang yang lain-lain. Ya, hargai, respect, karena nggak ada hubungannya apa yang mereka sebagai apa dengan mereka datang sebagai seorang pasien. Ya, tapi tentu kita tidak membiarkan kalau misalnya niatnya untuk bunuh diri, nah itu lain cerita gitu ya, atau untuk membunuh, gitu. Atau perbudakan dan segala macam. Ya. Candor and honesty tadi, ya ini adalah kejujuran baik dari kita ataupun dari pasien. Jadi kejujuran dari pasien tentu dia memberikan informasi yang memang benar. Ya. Nah kita sebagai seorang dokter tentu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sebagaimana informasi yang kita dapat. Ya, tapi bukan berarti jujur tentang kepribadian, tentang diri gitu ya, itu beda kali ya. Bukan itu yang maksudnya. Kualitas ya. Tidak berbeda antara pelayanan yang diberikan pada pasien yang face to face dengan pasien-pasien yang online, yang e-health. Jadi tetap memberikan yang terbaik. Informed consent kadang-kadang ya apa ya, data atau informasi itu digunakan dengan seizin pasien. Kalau kita mau melakukan publikasi tentang penyakit dia misalnya, itu tentu harus dengan seizin, meskipun tidak pakai nama. Ya.
misalnya. Karena itu data mereka, itu milik mereka. Jadi segala sesuatu itu harus dengan izin. Nah ini agak susah karena kita merasa kan nggak ada tindakan apapun yang diberikan. Gitu. Ya, tapi pada akhirnya nanti satu telekonsultasi ke seorang dokter itu biasanya kan nanti akan memberikan pengobatan. Gitu. Nah, obatnya seperti apa? Biasanya nanti dalam bentuk resep elektronik. Jadi sudah terkoneksi misalnya dengan apotek tertentu. Contoh misalnya katakanlah dok, gitu, ya. Setelah konsultasi nanti akan keluar resep yang nanti misalnya bisa diambil di apotek kimia farma misalnya. Jadi sudah terkoneksi. Ya, dan pemberi obat ini kan tentunya harus ada persetujuan. Ya, meskipun nanti belum tentu obat yang diresepkan itu akan dibeli. Ya, jadi kalau misalnya dia datang ke praktek itu lebih mudah bagi kita untuk komunikasi. Tapi kalau online ini agak susah. Apalagi kalau online itu nggak bercakap-cakap gitu, tapi mengetik, membaca pesan. Makanya saya nggak terlalu suka kalau misalnya ada pasien yang mau WA, terus dia tanya, dok, saya keluhannya begini, terus obatnya apa? Ujung-ujung harapannya apa? Saya bilang, datang aja lah ke praktek, nanti kita lihat, saya periksa dulu. Ada yang komplain, ya kan masa itu aja nggak bisa dok, cuma ngasih obat aja. Saya bilang, saya bukan dukun, Bu. Saya nggak bisa ngobati jarak jauh. Gitu. Karena ya pasiennya ada di sini, gitu, di Medan. Gitu, ya. Dan nanti segala macam keluhan, itu akan disampaikan ke kita jam berapapun. Gitu. Penyakitnya apa, yang nggak ada kaitannya misalnya dengan saya sebagai dokter kandungan, tapi karena dia tahu saya dokter kandungan dia, semuanya ditanyakan ke kita. Gitu ya. Dan itu juga mengganggu kadang-kadang. Makanya barangkali saya belum masuk ke platform e-health manapun, barangkali karena itu juga bahwa ya bisa kita melakukan diagnosis hanya dengan mengandalkan apa yang disampaikan online, apalagi untuk ngasih obat gitu. Karena informasi yang disampaikan ke kita belum tentu semuanya gitu. Dan pemeriksaan kita juga tidak ada pemeriksaan fisik apapun yang bisa menjustifikasi keluhan-keluhan dia dan diagnosis yang nanti akan kita lakukan untuk memberikan terapi. Makanya saya bilang, saya bukan dukun, Bu. Saya nggak bisa ngobati jarak jauh. Kalau mau datang periksa, nanti baru saya obati. Oke. Privacy dan data security ini bagian dari yang tadi ya. Jadi ini penting, sangat penting. Bukan hanya e-health, tapi juga dalam semua aspek kita sebagai seorang dokter dan nanti dengan pasien kita. Ya. Karena pasien itu berada dalam posisi yang rentan. Dia harus berbagi informasi yang mungkin dianggapnya ini rahasia, gitu ya, nggak boleh tahu sama orang-orang. Apalagi kalau penyakitnya penyakit yang nggak enak kedengarannya, misalnya penyakit menular seksual atau penyakit yang lain-lain. Gitu ya. Bahkan COVID aja dulu orang nggak mau, takut dibilang COVID. Takut nanti di masyarakat itu jadi stigma. Nah, yang masih seperti itu contohnya misalnya HIV. HIV itu masih jadi stigma di masyarakat bahwa itu penyakit yang begini-begini karena kesalahan dia, karena dia bukan segala macam. Gitu.
Ya, kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, misalnya kalau misalnya saya lagi sebagai seorang dokter kandungan, itu kan daerah yang benar-benar di sensitif sekali kan, karena yang akan dilakukan pemeriksaan itu di daerah kemaluan gitu. Sebagai seorang dokter kandungan ya, artinya yang langsung meriksa pasien. Tapi kalau untuk e-health mungkin tidak sampai seperti itu gitu, tapi keluhan-keluhan dia ya, apa yang dirasakannya itu bagi banyak orang itu adalah sesuatu yang sensitif dan pribadi. Jadi dia harus benar-benar yakin sama kita bahwa dia bisa mempercayai kita dengan apa informasi yang disampaikan olehnya. Ya, informasi-informasi yang dirasanya itu sensitif, yang sangat pribadi. Penting, jangan sampai lupa. Ya, jadi apapun informasinya, informasi kesehatan yang dilindungi, nama, umur, kelamin, keluhan, diagnosis, terutama itu diagnosis. Nama dan diagnosis itu jadi masalah. Tiba-tiba nanti kita dengar kita dapat baca misalnya di mana di sosmed si Anu sakit ini gitu. Entah siapa yang membocorkan nggak tahu gitu, tapi yang bersangkutan nggak mau sebenarnya penyakitnya itu diketahui publik. Jadi seorang pasien harus bisa mempercayai dokternya bahwa informasi yang dia sampaikan itu akan dirahasiakan. Tidak digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan dia. Ya, ini sangat penting. Dan ini yang harus kita jaga sebagai seorang dokter. Apakah nanti kalian mainnya di e-health atau mainnya di pelayanan yang biasa, ya, kerahasiaan itu tetap dijaga. Ya. Jadi misalnya kalau pasien datang dengan keluarganya yang lain, dengan ibunya, dengan entah siapalah sebagai yang menemani dia. Kemudian dia membawa hasil laboratorium. Terus nanya, saya dok, hasilnya kayak mana gitu. Saya tanya dulu sama si pasien. Ini nggak apa-apa saya sampaikan di depan si ini gitu. Maksudnya karena dia ada pembawa keluarganya yang lain, bukan suaminya misalnya gitu. Sebenarnya suami pun nggak bisa juga. Gitu. Jadi kerahasiaan itu ya memang seperti itu. Gitu. Hanya yang bersangkutan dan kita. Jadi kalau ada orang ketiga di situ, kita harus tanyakan dulu. Nggak apa-apa nih, dikasih tahu di depan orang ini, depan suaminya, depan ibunya, depan temannya. Kalau dia bilang nggak apa-apa, barulah kita sampaikan. Tapi kalau dia bilang, bentar dok ya, baru dia bilang sama kawan-kawannya, misalnya sama kawan tentang siapa, aku ini dulu sama dokter, misalnya gitu. Baru ya kita sampaikan. Gitu. Jadi tidak semua informasi tentang si pasien itu bisa kita sampaikan pada semua yang ada di hadapan kita waktu kita praktek. Tanyakan dulu sama si pasien, apakah orang yang lain yang ada bersama dia, yang menemani dia itu, boleh mendengarkan diagnosis misalnya. Ya. Jadi misalnya bahwa hasilnya pemeriksaan tertentu, misalnya nanti diagnosisnya kanker, bisa nanti diagnosisnya penyakit yang entah apalah. Ya mungkin bagi sebagian orang itu tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya. Nah, kemudian dari sisi profesionalismenya itu ya, jadi e-health ini mempunyai banyak keterbatasan gitu. Jadi kita harus sampaikan pada pasien-pasien yang mengaku pasien tadi itu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bisa semuanya itu tidak sama gitu ya. Maksudnya
informasi-informasi ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang kita butuhkan itu seringkali tidak bisa dilakukan pada e-health. Jadi dia mempunyai keterbatasan, ya. Namun sebagai seorang dokter kita tidak boleh berubah gitu dalam pengertian mau itu e-health mau itu pelayanan yang biasa normal kita berikan di praktek ataupun di klinik itu tidak berbeda dari sisi profesionalisme kita. Ya, jadi dari sisi profesionalisme maksudnya itu tadi apa namanya istilahnya professional beneficence dan maleficence, autonomi, ya itu tetap kita berikan. Ya, jadi do no harm. Memberikan yang terbaik untuk si pasien, tidak melakukan yang buruk untuk mereka. Otonomi, kebebasan dan sebagainya. Ya. Halo. Lagi, bentar ya, saya lagi ngasih kuliah dulu. Saya ngasih kuliah dulu mahasiswa. Bentar lagi nanti saya masuk. Ya. Oke, jadi ini prinsip ya. Medianya apapun, kita sebagai dokter tidak boleh berubah. Profesionalisme tetap harus dijaga. Ya, responsible partnering. Jadi ini kalau misalnya dia e-commerce, tentu mungkin kita nggak sendiri. Ada banyak orang yang ikut terlibat di situ. Dan informasi-informasi yang sampai itu tadi juga bisa mereka ketahui gitu ya, karena itu kan disimpan di dalam database. Ya, ini harus dijaga. Jadi partner-partner kita yang terkait dengan e-commerce atau e-health tadi itu juga harus berlaku yang sama seperti kita. Ya. Tetap merasa memiliki menjaga kerahasiaan dan segala macam yang terkait dengan pasien. Jadi bukan hanya berlaku pada kita sebagai pemberi layanan kesehatannya, tapi karena informasi itu disimpan di dalam suatu media yang bisa diakses oleh orang lain dalam satu organisasi itu, ya, kan? Maka mereka juga harus menjaga kerahasiaan dan yang lain-lain, ya. Jadi kecuali kalau situsnya, aplikasinya itu kita sendiri yang punya, kita sendiri yang mengembangkan. Yang ada di situ hanya kita dan hanya kita yang bisa membuka data yang disimpan. Tapi sebagian besar tidak, sebagian besar itu satu organisasi gede, ya kayak Halodoc itu kan tidak satu orang, itu banyak orang berperan di situ dan banyak orang yang mempunyai akses terhadap informasi yang disimpan, informasi pasien yang disimpan. Jadi responsibility partnering ini sangat penting, ya karena mungkin kitanya sudah baik, gitu. Kita sudah bagus tentang rahasia, tapi partner kita belum tentu, orang yang bekerja sama kita belum tentu. Ya. Jadi ada etika bisnisnya juga yang berlaku pada e-health. Tanggung jawab, ya. Jadi dalam pengertian ini akuntabilitas ya, akuntabilitasnya nanti kita juga harus bisa dievaluasi gitu. Ya. Orang yang masuk ke aplikasi atau ke situs kita juga harus bisa memberikan kritik misalnya. Dan kita juga harus mampu memberikan feedback atas masukan-masukan dari orang. Ya, kita harus punya standar prosedur. Jadi kalau misalnya kita kalian sering dengar akreditasi dan segala macam gitu ya. Akreditasi itu sebenarnya sebagian besar itu adalah bagaimana suatu
institusi itu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan satu prosedur. Ada standar prosedurnya, jadi dia tidak berubah. Gitu. Contoh yang paling gampang standar prosedur itu adalah misalnya kalau kita masuk ke restoran-restoran cepat saji, misalnya seperti McDonald, seperti KFC. Menggoreng ayam itu sudah ditentukan berapa menit. Suhu ininya, suhu apa namanya? Suhu berapa panas minyak gorengnya itu sudah ditentukan. Berapa derajat. Ya. Mencampur tepung dengan air itu sudah ditentukan airnya berapa banyak. Jadi kalau misalnya kita makan ayam di Medan dengan di Bali dengan di Jakarta, ayam Kentucky misalnya, rasanya pasti sama. Ya. Coca-Cola yang dibuat di Amerika dengan Coca-Cola yang dibuat di Indonesia rasanya sama. Kenapa? Karena mereka menggunakan prosedur yang sama, menggunakan bahan yang sama dan sebagainya. Jadi ada standarnya yang diikuti. Ya. Nah, termasuk juga di e-health, ya. Dan e-health juga harus secara terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dalam upaya untuk memberikan layanan yang terbaik. Ya. Rekam medik ini ya, jadi semua yang disimpan, data pasien yang disimpan itu menjadi rekam medik. Rekam medik itu kalau disimpan dalam bentuk elektronik, maka dia jadi elektronik rekam medik. Ya. Dan ini sekarang kita sudah banyak berubah. Ya, dari dulu yang pakai banyak kertas, ini banyak yang sudah menjadi paperless, electronic base. Ya, namun ini juga punya tantangan dari segi privacy, kemudian keamanan, kepemilikan dan sebagainya. Jadi ini juga punya tantangan-tantangan. Tapi tetap prinsip yang berlaku, ya, rekam medik itu yang punya institusi fisiknya, tapi kalau isinya itu punya pasien. Sehingga kalau rekam medik itu mau dibuka harus dengan seizin pasien atau atas perintah pengadilan. Sebentar ya. Assalamualaikum. Nggak bisa. Nggak cukup isinya. Nggak tahu paling persis kalau transfer online berapa. Tapi lumayan. Cukup besar lah kalau Bapak. Terus masukkannya ke banknya gimana? Nggak ada sebanyak itu. Nggak ada. Kalaupun ada ini ya harus ini. Harus dimasukkan online atau tunai di ATM store. Ya, masukkan ATM store mandiri dulu, baru nanti ditransfer gitu. Bank itu. Enggak, mandiri.
Izin dok. Halo dok. Oke, sorry, maaf. Agak lama bertelepon. Masih bisa didengar suara saya? Halo? Masih dok. Oke, lanjut lah ya, sekali lagi nih. Oke, nah ini, kalau lihat ini ya, kita belum punya aturan ternyata. Indonesia itu belum ada aturan tentang elektronik rekamedik. Ya, mengenai keamanan data, kepemilikan data, segala macam. Itu kemarin kan heboh ya, dari e-hack atau peduli lindungi itu data bocor. Bahkan nomor KTP presiden sendiri pun bisa diakses orang. Ya, dan itu kan masalah besar gitu. Karena sekarang ini segala sesuatu ini ya terkait ke NIK, nomor KTP, nomor induk kependudukan. Kita beli tiket itu kita pasti ngasih nomor rekening. Ya. Nomor NIK, NIK tiket pesawat misalnya. Nah di bandara mereka untuk mengakses data kita nggak perlu minta apa segala macam lagi, nggak, dia cuma hanya dengan NIK saja dia bisa buka macam-macam gitu. Jadi sudah terkoneksi ya. Makanya salah satunya ya jangan kasih fotokopi KTP atau apa itu sembarangan ke orang sembarangan, karena dengan NIK itu bisa dia ya, orang kan dulu sering posting sertifikat vaksin. Ya, di sertifikat vaksin itu ada NIK kita. Nah, NIK ini bisa dipakai untuk macam-macam.
Bisa dipakai untuk macam-macam. Contoh misalnya Pak, beli kartu telepon, didaftarkan resmi pakai nik itu, nama-nama kita. Padahal yang pakai orang lain. Ya. Bikin kartu kredit, asal ada aja deh fotokopi KTP-nya. Bisa. Atas nama kita, tapi yang pakai orang lain, giliran bayar nanti nggak. Kita yang dikejar-kejar dan sebagainya. Jadi ini belum ada kita regulasi yang terkait dengan keamanan dari elektronik rekam medik. Di rumah sakit itu siapa yang boleh mengakses itu? Ya, karena dia kalau elektronik pasti bisa dibuka. Dan kalau dia tersambung dengan internet, hacker atau siapapun bisa masuk ke situ. Dan kelemahan kita adalah perlindungan terhadap data. Itu sangat lemah kita di situ. Oke. Terus, ya. Ini permasalahan hukum yang bisa muncul. Privacy itu terutama ya, data pasien, diskriminasi, hubungan dokter pasien, dan tanggung jawab hukum. Jadi kalau kita berkonsultasi di layanan e-health, tetap ada implikasi hukum di situ. Ya. Ini yang tadi sudah disampaikan semua. Kerahasiaan medis pasien. Ya, masalahnya lebih banyak di sini, kerahasiaan medis pasien. Ya, karena di elektronik pasti akan disimpan dalam satu tempat di server. Server itu siapa saja yang boleh mengakses, siapa yang bisa ini dan segala macam. Ya, pemberian terhadap pihak ketiga. Nah, pemberian terhadap ketiga ini tetap berlaku sama ya. Mau dia rekam medik elektronik ataupun rekam medik biasa. Hanya boleh dikeluarkan atas perintah pengadilan. Jadi polisi datang, dia minta rekam medik, itu tidak boleh dikasih. Nah, tapi kadang-kadang kita ada takut duluan, jadi kita keluarkanlah. Nggak boleh. Kalau dia mau minta rekam medik, mana perintah pengadilannya? Karena begitu rekam medik itu sudah kita serahkan kepada orang pihak ketiga, itu selain dari kita dan pasien, mau diapainnya udah nggak bisa lagi kita hambat. Karena kan kita kasih harus karet. Ya. Dan siapapun yang datang, apalagi misalnya nih polisi kalau gitu ya, ada satu kasus di mana kita terlibat di situ, dia minta rekam medik. Kalau kita bilang nggak bisa, Pak, ini undang-undangnya mengharuskan harus ada perintah dari pengadilan negeri ke rumah sakit misalnya gitu ya. Kalau dia nggak bisa tunjukkan itu, dia pun udah tahu tuh pasti langsung mundur gitu. Jadi ingat itu, ya, rekam medik itu hanya boleh diberikan kepada pihak lain selain dari pasien dan kita atas perintah pengadilan, ketua pengadilan negeri. Siapapun yang lain tidak berhak meminta. Kalau diminta jangan dikasih gitu. Kalau diminta dikasih itu lain cerita. Artinya Anda ngasihnya secara sukarela. Ya. Rahasia kedokteran, ya, ini sangat penting. Ya, terutama ini ya, diagnosis, terapi, dan hal-hal yang lain, data-data yang lain. Ya, alamat rumah, tempat tinggal, nomor telepon, dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan?
Halo, bisa didengar suara saya? Halo, halo. Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Tidak ada apa? Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Oke, ya udah kalau gitu. Berarti nanti ini materinya saya kirim ke kalian aja lah ya, untuk bisa dipelajari ya. Bisa dibaca-baca. Ingat bahwa materi kuliah ini bukan satu-satunya bahan untuk ininya, bukan satu-satunya